Pak Marcel. Selamat pagi Ibu Yana. Apakah hari ini kita siap untuk supervisi kelas? Ya, siap. Bolehkah kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak Marcel? Boleh. Ini kira-kira materi apa nih Pak Marcel? Di sini materi saya tentang musik tradisional. Pak, rencana di kelas berapa? Kami di kelas 8A. 8A. Bolehkah saya tahu kira tujuan pembelajarannya itu apa saja? Baik, tujuan pembelajaran yang pertama dalam musik tradisional ini kami akan musik tradisional daerah yang berguna, yaitu alat musik BPPP. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui alat musik BPPP itu sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat memainkan musik tradisional BPPP. Yang ketiga, peserta didik dapat berkolaborasi antara musik tradisional BPPP dan alat musik ritmis yang modern seperti drum box. Dan yang berikut, peserta didik dapat melakukan gerakan tarian dari alat musik BPPP itu sendiri. 4 kata tujuan pembelajaran Ya, kami rencana 4. Area pengembangan yang mau dicapai itu apa? Baik. Area pengembangan itu kita ada 3. Yang pertama itu konten. Dalam konten ini materinya adalah musik tradisional BPPP. Di sini kami akan bagi ke dalam 3 kelompok. Dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok musik BPPP itu sendiri. Kelompok yang kedua musik ritmis, sehingga sebentar mereka dapat memadukan atau gabung. Dan yang ketiga ada kelompok penari. Mereka akan melakukan gerakan atau merangkai gerakan dari alat musik BPPP. Lalu pengembangan yang kedua, area pengembangan yang kedua itu adalah proses. Ya, dalam proses ini kami yang pertama kami menentukan narasumber, lalu kami mewawancarai narasumber. Yang pertama itu menentukan narasumber yang benar-benar paham tentang musik BPPP. Yang berikut kami mewawancarai dan melihat demonstrasi dari narasumber itu, bagaimana cara membuat dan memainkan itu pada narasumber. Terus produk yang kami hasilkan, itu hal yang mulia. Ya, produk itu alat musik BPPP itu sendiri, dan juga penampilan anak bisa bermain. Anak-anak bisa bermain. Strategi apa yang disiapkan oleh Bapak? Ya, baik. Dari strategi ini, yang pertama dari sekolah kami melihat tentang materi tentang musik tradisional. Kami mengangkat alat musik yang hampir punah di daerah ini, yaitu alat musik BPPP. Mengapa kami mengangkatnya? Karena rata-rata usia orang yang dapat bermain musik BPPP ini sudah 50 tahun ke atas. Sedangkan yang generasi ke bawahnya itu tidak banyak yang tidak tahu main. Hanya beberapa orang saja. Jadi saya merasa penting untuk memberi materi ini kepada anak-anak, atau anak-anak mencari tahu bagaimana cara bermain, lalu proses pembuatan, sehingga musik ini terus lestari, tidak punah sesuai usia orang yang bermain itu. Terus yang kedua, kami menentukan narasumber yang tepat, lalu kami mewawancarai dan melakukan pekerjaan cara membuat alat musik BPPP itu. Terus yang ketiga, kami meminta narasumber itu untuk melatih sebagai pelatih bagi peserta didik kami. Berarti narasumber ini masuk dalam lingkungan masyarakat yang membantu, Pak.
Ya, proses belajar. ya, ini itu juga warga komite, mereka senang melihat anak-anak mewawancarai, mereka katakan itu yang kami tunggu selama ini. Ini kami pada pelajaran mata pelajaran seni budaya, seni musik, kami akan dengan materinya musik tradisional. Jadi kami akan menampilkan alat musik tradisional kami yaitu BPBP. Oke, silakan kepada siswa-siswi saya, silakan. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Kami dari kelompok BPPP akan mempresentasikan hasil latihan kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu BPPP. BPPP adalah alat musik yang terbuat dari bambu bulu dengan diameter kurang lebih 1 cm dengan panjang bervariasi 1 sampai 5 sesuai dengan tingkat nadanya. Ini adalah contoh alat musik BPPP dan cara bermainnya adalah ditiup seperti ini. Sebelum kami mempresentasikan hasil kami, saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Perkenalkan, nama saya Salsa, saya pemain BPPP 1. Perkenalkan, nama saya Cindy, saya pemain BPPP 2. Perkenalkan, nama saya Evelyn, saya pemain BPPP 3. Perkenalkan, nama saya Rensi, saya pemain BPPP 4. Perkenalkan, nama saya Karlin, saya pemain BPPP 5. Baik teman-teman, selamat mendengarkan. Mari kita beri aplaus dulu. Oke, yang berikut silakan kelompok perkusi. Perkenalkan, kami dari kelompok perkusi. Sebelum kami memainkan kelompok kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Tito, saya akan memainkan alat musik bambu. Perkenalkan, nama saya Ferdi, saya akan memainkan alat musik gamelan. Perkenalkan, nama saya Dian, saya akan memainkan alat musik ukulele. Silakan. Oke, mari kita beri aplaus. Ya, sekarang coba kita gabung, ya. Alat musik BPPP digabung dengan musik perkusi. Ya, silakan. Ya, baik. Sekarang ini sudah kolaborasi yang luar biasa. Mari kita beri aplaus lagi. Sudah paham. Jadi sekarang musik yang kalian main ini akan menjadi musik pengiring tarian. Ya, ini kelompok penarinya. Kalian akan menggarap tari apa ini? Ya, tari teeku. Dengan pukulan ritme yang seperti tadi dari drum box, ya, dan musik BPPP sebagai pengiring. Oke, sekarang coba kita kolaborasi 3, ya. Musik pengiring BPPP, musik tradisional digabung dengan musik perkusi yang sederhana dan tarian teeku. Silakan.
hebat, sudah bisa bermain musik tradisional, ya, dan juga sudah bisa tarian dan bermain musik perkusi, sudah bisa kolaborasi, luar biasa. Sekarang kita masuk ke tahap refleksi. Pak Guru mau bertanya kepada kalian. Pertama dari kelompok BPPB, silakan memberi refleksi. Bagaimana dari kamu, ya, Cindy, silakan. Kami dari kelompok BPPB merasa senang karena kami dapat berkolaborasi dengan pemain perkusi dan penari. Kami juga bangga karena dapat melestarikan alat musik BPPB. Dan yang terakhir, semoga alat musik BPPB dapat diangkat dan dijadikan materi khusus seni musik dan dapat diajarkan kepada sekolah-sekolah lain. Luar biasa. Mereka kelompok perkusi. Kami dari musik perkusi, kami sangat puas dan senang karena kami bisa berkolaborasi dengan musik BPPB dan bisa mengiringi tarian. Semoga alat musik yang sederhana dan murah ini dapat dipakai untuk mengiringi tarian di sekolah lainnya. Iya, luar biasa. Berikut dari kelompok tarian. Ya, silakan Devi. Kami dari kelompok tarian, kami sangat senang dan sangat puas karena kami dapat melakukan gerakan TNI. Dan kami juga merasa puas dengan cara bermain alat musik perkusi dan BPPB untuk mengiringi kami menari. Iya, luar biasa. Berarti semua puas tidak? Puas. Senang tidak untuk pembelajaran hari ini? Senang. Ya, jadi itu saja pembelajaran kita, luar biasa. Kamu sudah bisa mendapat ilmu yang dari luar. Kamu sudah pergi wawancara pada narasumber dan bawa ke tempat ini. Tadi kamu luar biasa bermainnya, perkusi juga. Semua itu bisa. Ya, hari ini bisa dong? Indah tidak? Seni tidak? Seni. Dan ada banyak seni di luar sana. Silakan tangkap, ya. Seperti kalian menangkap kupu-kupu, simpan dalam satu, biarkan dia terbang bersama dengan karir kamu masa depan. Sekian dari kami, terima kasih. Pak Guru, kita tadi sudah observasi. Saya melihat sangat luar biasa sekali anak-anaknya aktif. Pak Guru juga aktif bersama anak-anak. Bolehkah saya refleksi sedikit? Oh, bisa. Mungkin dari lebihnya atau kurangnya dulu ya Pak Guru? Mana-mana saja. Kan? Ya, kalau lebihnya itu apa ya Pak? Menurut Pak? Kalau lebihnya, yang pertama saya merasa bangga. Saya merasa bangga atau senang alat musik yang hampir punah itu, bisa diketahui oleh siswa, bisa buat alat musiknya dan bisa bermain. Yang awalnya saya merasa itu sulit sekali, tapi luar biasa mereka bisa bermain, mereka tampilkan tadi itu luar biasa. Itu di luar ekspektasi saya. Itu untuk lebihnya ya Pak. Ya. Kalau terkait dengan proses pembelajaran, apakah anak-anaknya aktif atau gurunya yang aktif? Oh ya, baik. Dalam proses ini saya malah merasa saya hanya sebagai pengatur saja. Yang lebih aktif, jadi yang lebih aktif itu adalah peserta didik. Mereka bagaimana menentukan tokoh, mereka mengenal orangnya, mereka dengan secara aktif mereka langsung di kompanya saya, di bapak besarnya saya, mereka kenal tokohnya, lalu mereka pergi mewawancarai sendiri, mereka menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya sendiri, mereka melihat cara pembuatan, mengikuti narasumber itu bagaimana persiapan alat dan bahan. Mereka sangat luar biasa. Kalau kurangnya itu apa? Yang menurut Bapak masih kurang dalam proses pembelajaran? Ya, baik. Kalau kurangnya ketika saya melihat dalam proses latihan memainkan musik BPPB ini. Kalau cara pembuatan itu tidak menjadi masalah, tetapi ketika saat mereka mau bermain, yang menjadi sulit itu BPPB ini ada 5 tadi. Ya, ada BPPB 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2 masalah, 2 kendala yang perlu diperbaiki atau yang akan kami
usaha untuk bisa lebih baik. Yang pertama itu di BPP 3. Kenapa Pak? BPP 3 itu menjadi sulit. Hampir semua anak itu merasa sulit di bagian itu karena dari pertama itu dia satu napasnya panjang, yang kedua, yang ketiga dia akan menyambung setengah dari BPP 2. Jadi 1/16 nadanya. Kalau di musik itu 1/16. Itu menjadi sulit dan hanya satu yang bisa. Syukuri Pak, ada yang bisa? Iya, syukur. Itu Evelyn. Oh. Orangnya yang bisa. Yang kedua, yang kesulitan yang kedua, itu kendala yang kedua, main BPP ini yang menjadi sulit adalah atur nafas. Jadi ada teknik pernapasannya dalam membunyikan BPP itu. Kira-kira dari hal yang menjadi, ada yang baik, ada yang buruk. Kira-kira rencana tindak lanjut apa yang Pak mau ambil? Ya, kalau yang baik tadi saya merasa tidak perlu ada tindak lanjut, hanya ada pengembangannya saja. Pengembangan yang harus kami lakukan itu kami harus lebih baik lagi dari yang kami lakukan ini hari ini. Harus lebih baik lagi dengan teknik-teknik yang baru. Kalau yang buruk atau yang kurang Pak? Yang kurang tadi ada dua masalah tadi. Yang pertama yang BPP 3, salah satu anak yang bisa tadi dia akan menjadi tutor untuk teman sebayanya dan terus dilakukan latihan secara rutin. Kalau terus dilakukan secara rutin pasti yang tidak bisa akan menjadi bisa. Sedangkan yang kedua tadi untuk pernapasan, untuk cara meniupnya, itu yang kami lakukan adalah bagaimana melatih siswa dalam teknik pemanasan dulu sebelum bermain alat musik sehingga nafasnya stabil. Lalu melatih mereka cara tiup dengan menggunakan teknik, misalnya tiupnya tut 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 tut, benar-benar dia ambil hirup udara, tiup hirup udara, jangan sampai dia lepas semua. Ketika mau ambil nanti temponya sudah terlambat. Mungkin teknik meniupnya harus dilatih terus. Iya, mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Saya menikmati supervisi kali ini. Untuk kedepannya pertahankan tetap seperti ini. Ada hal-hal yang menurut Bapak itu baik bisa kita lakukan. Iya, baik. Terima kasih.